Selamat pagi, siang, dan malam. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai logam non-ferrous, paduannya, dan bahan polimer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ike Dinyoman Indra Dinarwagata dengan NIM 22055531152. Materi ini saya ambil dari buku Science of Engineering Materials yang dibuat oleh Manas Canda. Yang pertama ada logam non-ferrous dan paduan. Tembaga dan paduan. Tembaga banyak digunakan karena konduktivitas listrik dan panasnya yang tinggi, ketahanan korosi yang baik, kemampuan mesin, kekuatan, kemudahan fabrikasi, dan ketersediaan yang siap. Selanjutnya ini adalah bahan non-ferrous, memiliki sebagian penyusun utama, beberapa unsur selain zat besi, yaitu ada logam tembaga, aluminium, magnesium, timah, nikel, seng, dan timbal. Selanjutnya tembaga dan paduan tembaga. Tembaga dan paduan tembaga banyak digunakan karena konduktivitas listrik dan panasnya yang tinggi, ketahanan korosi yang baik, machinability kekuatan, kemudahan fabrikasi, dan ketersediaan yang siap. Bagiannya adalah ada paduannya, ada kuningan. Kuningan mengandung seng 5-45%. Tembaga dan seng membentuk serangkaian larutan padat yang dikenal dengan sebutan kuningan alfa, kuningan hingga 37% seng. Mereka memiliki struktur biaya yang sama seperti tembaga dan karena itu elastis dan mudah bekerja dengan dingin. Selanjutnya perunggu. Meskipun definisi klasik perunggu adalah bahwa itu adalah paduan tembaga dan timah, istilah perunggu sekarang banyak digunakan untuk paduan tembaga apapun, dengan atau tanpa timah, yang memiliki sifat rekayasa tertentu. Perunggu ada beberapa bagian, dan ini bisa dilihat. Yang selanjutnya ada nikel dan nikel paduannya. Nikel adalah logam yang sangat luar biasa, yang selain memiliki sifat mekanik yang baik yang serupa dengan baja ringan, ditandai oleh ketahanan korosi yang superior, ketahanan kekuatan pada suhu tinggi, dan keuletan dan ketangguhan pada suhu rendah. Nikel tidak memiliki kecenderungan fraktur rapuh pada suhu rendah, dan bahkan pada suhu tinggi yang memiliki kekuatan creep yang tinggi dan ketahanan yang baik terhadap korosi dan oksidasi. Dan ini bagian-bagian paduan dari nikel. Yang selanjutnya aluminium, magnesium, dan paduannya. Aluminium paling dikenal dengan bobotnya yang ringan. Keutamaan lainnya adalah kemampuan formulasi yang baik, ketahanan korosi yang baik, konduktivitas thermal, dan listrik yang tinggi. Karakteristik non-magnetic, reflectivity, ringan, non-toxicity, dan non-transiting quality. Aluminium biasanya paduan dengan silikon, magnesium, mangan, tembaga, seng, dan kromium. Selanjutnya magnesium dan paduannya. Magnesium biasanya dilengkapi dengan aluminium 6-12%, seng naik 0,3%, dan mangan 0,2%. Pembentukan lapisan oksida dengan anodizing sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan aus aluminium, magnesium, zinc, dan paduan mereka. Dalam anodizing, logam dasar atau paduan digunakan sebagai anoda, di mana lapisan oksida dibangun dengan elektrolitas menggunakan elektrolit yang sesuai. Timbal dan timah. Timbal, sifat khusus timbal adalah berat dan kepadatan atom yang tinggi, kelembutan kelenturan, titik leleh rendah, kontradikasi listrik rendah, ketahanan korosi yang tinggi, dan kemampuan untuk mengoksidasi. Kekuatan tariknya sangat rendah, kekuatan kelelehan yang buruk, tingkat creep yang tinggi, dan toksisitas timbal adalah kelemahan utamanya. Penggunaan timbal terbesar adalah pembuatan baterai penyimpanan dari jenis timbal asam. Selanjutnya timah. Umumnya timah tidak membentuk paduan yang berguna kecuali dengan logam leleh rendah lainnya. Elemen paduan yang lainnya umum adalah timah dan antimon. Solder yang umum adalah paduan timbal timah. Jumlah timah berkisar antara 5-50%.
Selanjutnya seng dan paduan seng. Penggunaan seng utama adalah sebagai lapisan baja untuk mencegah korosi. Karena seng adalah anodik berkenaan dengan zat besi, lapisan seng di atasnya baja bertindak sebagai anoda. Korban di atmosfer yang korosif, paduan dengan tembaga merupakan outlet utama untuk seng. Paduan dari zin dengan aluminium, magnesium, dan tembaga digunakan untuk coran mati. Paduan seng di ancoran dapat dilemparkan ke dimensi dekat batas, memiliki ketahanan yang baik terhadap permukaan korosi, dan selain itu biaya relatif rendah. Mereka digunakan untuk suku cadang otomotif, gembok, dan membangun perangkat yang keras. Logam untuk layanan suhu tinggi. Suhu tertinggi dari kekuatan yang berguna adalah suhu di mana ia mampu menahan tegangan sekitar 700 kg atau cm3 selama 100 jam tanpa pecah. Paduan super berdasarkan nikel dan kobalt dapat digunakan pada suhu yang mendekati titik lelehnya. Paduan ini banyak digunakan pada suhu 500 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Logam tahan api. Logam tahan api ini memiliki titik leleh di atas 3400 derajat Fahrenheit atau sekitar 1875 derajat Celcius. Memiliki kekuatan luar biasa pada suhu yang luar biasa tingginya dan sulit untuk dibuat menjadi bentuk yang diinginkan. Material polimer. Karakteristik unik atau polimer seperti ringan, ketahanan terhadap pembusukan dan serangan kimia, konduksi panas dan listrik yang buruk, serta pembentukan dan fabrikasi yang mudah telah menjadikan pesaing bahan yang digunakan secara tradisional ini. Molekul polimer. Molekul polimer terdiri dari pengulangan unit yang disebut mer. Mers berasal dari molekul awal yang disebut monomer yang dalam kondisi tertentu dapat menghubungkan untuk membentuk molekul polimer. Panjang molekul polimer. Jika diluruskan, molekul polietilen individu dengan dp 1000 akan memiliki panjang yang diperpanjang. L sama dengan 1000, 2 sisi panjang ikatan, sin 109,5 derajat per 2. Sin sisi bond 1,5 A, L sama dengan 2,440 A. Karena ada 2 segmen per mer, model rantai di atas untuk molekul polimer dpn memberikan L sama dengan 1 akar 2N. L dapat ditunjukkan dengan metode penerbangan acak menjadi L sama dengan 1/M. Sekian presentasi saya, terima kasih.